BCS di sini adalah pemeriksaan tingkat kesadaran seseorang, biasanya digunakan untuk mengkaji pasien-pasien yang mengalami cedera otak, dan bisa digunakan juga pada pasien lainnya untuk mengevaluasi perkembangan pasien. Ada 3 aspek dalam pemeriksaan BCS. Yang pertama yaitu A, yang kedua verbal, dan yang ketiga motorik, di mana skor untuk masing-masingnya yaitu skor A yaitu 4, kemudian verbal 5, dan motorik 6. Total dari keseluruhan skor tertingginya yaitu 15, dan untuk skor terendahnya yaitu 3. Baik, selanjutnya kita masuk pada tahap pra-interaksi. Nah, di sini kita pertama melakukan verifikasi data sebelumnya kepada pasien, dan juga mencuci tangan dengan cara 6 langkah benar. Permisi Bu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mbak. Perkenalkan, saya Pramudia. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan BCS yang tujuannya untuk mengetahui tingkat kesadaran pasien dan juga untuk mengevaluasi perkembangan pasien. Apakah boleh saya memulai Bu? Ya baik Mbak, silakan. Baik. Nah, pada tahap kerja ini kita pertama melakukan mengatur posisi klien dengan posisi supinasi atau tak kentang. Yang kedua, menempatkan diri di sebelah kanan pasien, bila mungkin juga memeriksa refleks membuka mata dengan benar. Dan juga yang keempat yaitu memeriksa refleks verbal dengan benar, dan memeriksa refleks motorik dengan benar, serta menilai hasil pemeriksaan. Baik, untuk yang pertama pemeriksaan BCS yaitu pemeriksaan mata. Di sini skor tertingginya adalah 4 dan skor terendahnya yaitu 1. Pada skor 1, di sini pasien tidak merespon walaupun diberi rangsangan nyeri maupun suara, tidak merespon ketika dipanggil, misalkan Ibu tolong buka matanya Ibu. Di sini pasien tidak membuka matanya, dan juga ketika diberi rangsangan nyeri di bagian sternum seperti ini, pasien juga tetap tidak membuka matanya. Ini bisa diberi skor 1. Lalu untuk yang skor kedua, membuka mata dengan rangsangan nyeri, yang artinya pasien bisa membuka mata tapi harus dengan rangsangan nyeri terlebih dahulu. Misalkan dengan kita menekan bagian sternum pasien dan pasien membuka mata. Kemudian selanjutnya yaitu skor 3. Di sini pasien membuka mata dengan perintah. Jadi kita hanya memerintah dan pasien membuka mata. Ibu bisa untuk membuka matanya Ibu. Nah, seperti ini. Kemudian yang terakhir skor 4. Di sini pasien itu spontan. Jadi tidak perlu membutuhkan rangsangan suara ataupun rangsangan nyeri. Di sini pasien itu memang sudah membuka matanya. Jadi seperti pada umumnya, seperti normalnya. Seperti ini. Baik, untuk pemeriksaan yang kedua yaitu pemeriksaan verbal. Di sini skor tertingginya yaitu 5 dan skor terendahnya yaitu 1. Untuk pada skor 1 di sini pasien tidak merespon. Misal ketika ditanya itu pasien tidak merespon atau tidak menjawab. Misalkan Ibu bisa mendengar suara saya, di sini pasien tidak menjawab. Kemudian pada skor yang kedua ini pasien sudah mulai merespon, tapi di sini suara pasien atau pembicaraan pasien itu tidak jelas. Ibu, apakah Ibu bisa menyebutkan nama Ibu?
Kemudian untuk yang skor 3 ini, di sini pasien merespon dengan jawaban yang tidak sesuai dengan pertanyaan. Seperti contoh, kalau boleh tahu nama ibu siapa ya Bu? Jember. Nah, seperti itu. Di sini jawaban dari pasien tidak sesuai dengan pertanyaan yang diajukan. Kemudian yang selanjutnya itu skor 4. Skor 4 di sini itu pasien sudah menjawab, sudah merespon dengan benar, tetapi jawabannya itu membingungkan. Seperti contoh, kalau boleh tahu nama ibu siapa ya? Mungkin nama saya Ibu Nindi. Seperti itu. Kemudian untuk skor yang kelima itu berorientasi. Di sini pasien dapat merespon semua jawaban dari pertanyaan dari perawat yang diberikan, dan jawabannya benar. Ibu namanya siapa ya Ibu? Ibu Nindi. Rumahnya di mana Bu? Di Patrang. Oh, di Patrang. Kalau boleh tahu Presiden Indonesia sekarang siapa ya? Jokowi. Nah, seperti itu. Di sini pasien mampu menjawab semua pertanyaan dengan benar, dan di sini pasien bisa diberikan skor 5. Kemudian yang terakhir di sini pemeriksaan motorik atau pemeriksaan pergerakan dari pasien. Di sini skor tertingginya yaitu 6 dan skor terendahnya yaitu 1. Skor 1 di sini pasien tidak merespon ketika diberikan rangsang nyeri. Di sini rangsang nyeri ada 3 tempat, bisa dilakukan di sternum seperti ini, dan di sini pasien tidak bergerak. Kemudian juga bisa dilakukan di bahu dengan cara seperti memijat bahu, area bahu seperti ini. Di sini pasien juga tidak berespon apa-apa. Kemudian juga bisa di area kuku. Di sini bisa dengan memencet dengan keras, dan di sini pasiennya juga tidak merespon apa-apa. Pada skor 2, pasien merespon dengan ekstensi abnormal. Seperti ketika kita memberikan rangsangan nyeri pada daerah sternum, tangan pasien membuka atau meregang, seperti ini. Nah, di sini tangan pasien itu memberi respon motorik. Untuk skor yang ketiga, di sini pasien merespon dengan fleksi abnormal. Jadi ketika kita merangsang pasien dengan nyeri di sternum seperti ini, dan respon pasien itu menekuk tangannya. Nah, seperti itu. Kemudian skor yang keempat, pasien merespon dengan menarik area nyerinya. Seperti ketika kita memencet tangan pasien, di sini pasien akan menghindar. Nah, seperti itu. Pada skor yang 5 ini, pasien mampu melokalisasi nyeri. Jadi ketika perawat memberi rangsangan nyeri pada daerah sternum, di sini respon motorik dari pasien ini menepis tangan perawat, misalkan seperti ini. Nah, seperti itu. Kemudian yang terakhir atau skor tertinggi yaitu skor 6. Di sini pasien mampu melakukan gerak motorik dengan perintah. Jadi tanpa perlu rangsangan nyeri, hanya perlu rangsangan suara atau perintah. Misalkan, Ibu coba bisa angkat tangannya ke atas, Bu. Baik. Tangan yang satunya, Ibu. Ya, pintar ya Bu ya. Tadi tangannya sudah Bu ya. Coba kakinya diangkat, Bu. Satunya, Bu. Nah, ya terima kasih Bu. Baik, di sini pasien bisa diberikan skor 6 yaitu skor tertinggi, karena di sini pasien sudah bisa respon motoriknya itu sudah bisa dengan hanya perintah saja. Baik Ibu, di sini pemeriksaannya sudah saya lakukan kepada pasien. Untuk pasiennya pasien perkembangan sudah mulai membaik. Mungkin besok saya akan kesini lagi untuk melakukan pemeriksaan kembali untuk melihat perkembangan dari pasien Bu ya. Terima kasih atas waktunya ya. Ya, sama-sama Mbak. Assalamualaikum. Demikian video roleplay dari kelompok kami, semoga bermanfaat dan bermutu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.